Tidak seperti yang Michelle bilang kalau aku ibu yang tidak baik gitu. Aku ibu yang sangat nggak ada ibu yang lebih baik daripada aku, percayalah. Saya agak terganggu dengan pemberitaan kalau saya tuh ibu yang nggak baik karena, justru sebaliknya Michelle itu bisa besar itu dari sejak saya cerai sama suami pertama, hanya aku yang ngasih makan Michelle, makanya Michelle tuh bisa besar tanpa bantuan siapapun. Bahkan waktu itu juga Capek nggak sih punya orang tua yang hobinya mengungkit segala pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, entah dalam bentuk biaya perawatan atau dalam bentuk biaya apa saja dan jasa orang tua kepada anaknya. Dengan tujuan untuk membuat anaknya mau menuruti segala permintaannya. Kamu tuh nggak akan bisa gede seperti ini tanpa jasa orang tua ke kamu. Makanya kalau diomongin orang tua itu nurut. Segala apapun itu harus mengikuti permintaan mereka dan menggunakan tadi ungkit-ungkitan itu tadi sebagai sebuah senjata. Kamu punya orang tua seperti ini? Apakah orang tua kamu seperti itu? Nah, sebelum membahas tentang apa sebab orang tua hobi mengungkit-ungkit masalah pemberian jasa dan semacamnya yang diberikan kepada anak sebagai senjata mereka untuk memanipulasi anaknya, dan bagaimana kita sebagai anak untuk menghadapinya, ada cuplikan video sebagai referensi atau contoh orang tua yang seperti itu dari kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dari penyanyi terkenal, di mana dia diundang di podcast Deddy Corbuzier untuk melakukan klarifikasi yang isi keseluruhan videonya itu mengungkit apa yang telah diberikan kepada anaknya. Silahkan ditonton. tidak seperti yang Michelle bilang kalau aku ibu yang tidak baik gitu. Aku ibu yang sangat nggak ada ibu yang lebih baik daripada aku, percayalah. Saya agak terganggu dengan pemberitaan kalau saya tuh ibu yang nggak baik karena, justru sebaliknya Michelle itu bisa besar itu dari sejak saya cerai sama suami pertama, hanya aku yang ngasih makan Michelle, makanya Michelle tuh bisa besar tanpa bantuan siapapun. Terus Michelle patah tulang juga orang pertama yang beliin tongkat langsung aku sejak lagi ya. Jadi dari awal kan seperti aku bilang, saya tuh orang satu-satunya orang yang membesarkan Michelle dengan segala cara saya. Jadi itu malahan kayak air Michelle besar gitu kan pakai Intinya air susu aku gitu yang besarin, maksudnya gitu. Nah, seperti yang kamu tonton barusan, isinya tentang mengungkit atau secara tersirat pesan yang didapat adalah mengharapkan balas budi entah dalam bentuk apapun itu dari anaknya. Yang padahal kita tahu memang kewajiban orang tua itu merawat anak, mendidik beserta biaya yang menyertainya. Ketika orang tua memilih untuk punya anak pasti tahu kan konsekuensinya seperti apa. Jika memutuskan punya anak, berarti saya punya kewajiban untuk merawatnya, dan segala biaya yang saya keluarkan untuk merawat anak itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk mengungkit-ungkit itu atau perhitungan lah istilahnya. Nah, apa sebab orang tua itu suka mengungkit-ungkit masalah hal seperti ini yang pastinya bikin capek ya kita sebagai anak yang punya orang tua seperti ini? Salah satu sebabnya adalah pola pengasuhan yang orang tua terima. Di mana yang mengasuh ini seringkali mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan dalam bentuk jasa, biaya, dan semacamnya, serta menjadikan itu sebagai senjata untuk memanipulasi anak yang diasuh agar mau menuruti segala permintaannya dalam bentuk apapun. Kamu kan udah dibesarkan sama orang tua, jadi kamu harus mengikuti apa kata orang tua. Misalnya anak punya pilihan yang berbeda dari apa yang orang tua pengen. Ada perkataan semacam ini, kamu udah dibesarin sejak kecil, kamu gak akan bisa segede ini tanpa jasa orang tua ke kamu. Masa kayak gini aja kamu gak mau dengerin? Masa seperti ini aja kamu gak mau nurut? Apa kamu gak kasihan sama orang tua yang udah membesarkan kamu? Kita udah kesulitan merawat kamu sejak kecil, kamu harus tahu diri dan semacamnya. Ada teman-teman yang mengalami ini, boleh kamu cerita di kolom komentar jika kamu kesulitan dalam proses mengalaminya, dalam proses menghadapinya. Sehingga anak menerima pola pengasuhan seperti ini ketika dewasa dan menjadi orang tua, dia berpotensi besar melakukan hal yang sama kepada anaknya. Maka dari itu pentingnya kita belajar tahu pola pengasuhan mana sih yang bagus, pola pengasuhan mana sih yang gak bagus, komunikasi seperti apa yang berdampak positif, dan komunikasi seperti apa yang berdampak negatif dalam perkembangan anak dan semacamnya. Nah, dari kasus yang kita ambil pelajarannya ini, teman-teman bisa lihat sendiri di podcast Deddy Corbuzier. Jadi sepanjang video yang dibahas itu kesulitan hidupnya, kemudian protes yang dia berikan atau protes yang ditujukan kepada masyarakat dan klarifikasi bahwa dia itu sebenarnya ibu yang baik
dan nggak terima jika dinilai sebagai ibu yang nggak baik. Kemudian mengungkit pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, bahwa anak saya tuh besar seperti itu tuh karena saya yang kasih makan, nggak ada orang lain yang bantuin. Jadi dia harus berterima kasih kepada saya dan semacamnya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya sendiri dan yuk diambil pelajarannya. Coba bayangkan apabila tidak diatasi seperti ini, bagaimana perasaan anaknya ketika cerita sama orang tua, bukan solusi yang didapatkan, tapi malah sejenis adu nasib atau malah diungkit-ungkit. Ibu tuh udah ngasih ini ke kamu dan semacamnya. Kamu tuh harus ngerti dan lain-lain sebagainya. Apa nggak capek seperti itu? Apakah nggak berimbas buruk buat anaknya sendiri? Anak jadi nggak deket sama orang tua. Ketika nggak deket sama orang tua itu imbas negatif lainnya tuh banyak banget teman-teman. Apalagi kita lihat lingkungan saat ini, banyak sekali bahaya-bahaya mengancam di luar sana pada anak-anak yang rapuh karena tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi kita sebagai calon orang tua atau sebagai orang tua harus mengevaluasi diri bahwa anak seperti itu bukan tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Dan sebagian besar sebab anak merasa gak nyaman di rumah, anak menjadi nakal dan semacamnya, itu berasal dari rumah, berasal dari hubungan dia sama orang tuanya yang tidak dekat biasanya, dengan sebab apapun. Buat kamu yang punya orang tua seperti ini, yang menjadi ujian buat kehidupan kamu, cara menghadapinya adalah kita banyak belajar. Kita banyak belajar tentang parenting, kita melihat kisah-kisah orang di luar sana, kemudian kita mengambil pelajarannya. Oh ternyata menjadi orang tua yang seperti itu, orang tua yang toksik seperti ini tuh gak bagus buat anaknya. Sehingga bagaimana cara menjadi yang baik? Akhirnya mempelajari, ada banyak sekali channel yang bisa kamu tonton. Aku merekomendasikan Dr. Aisyah Dahlan, kemudian kamu bisa tonton juga parentingnya Bu Eli Risman yang bagus banget untuk kita jadikan pembelajaran atau ilmu persiapan sebagai orang tua ataupun yang udah menjadi orang tua, karena hidup ini tidak berhenti belajar di situ aja. Dan yang kedua, kita sembuhkan luka batin kita yang berasal dari orang tua ataupun siapapun itu. Jadi sembari kita belajar, kita juga mengobati diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, karena kita tidak bisa merubah orang tua kita, karena susah banget ya teman-teman merubah orang lain, kita fokus ke diri kita sendiri. Kamu batasi interaksi kamu sama orang tua yang seperti ini, gak masalah. Batasi interaksi bukan berarti gak ngomong sama sekali ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu pelajaran pengen aku sampaikan. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkahi dimanapun kita berada. Dan buat kamu yang dapat ujian, punya orang tua yang hobinya mengungkit-ungkit masalah pemberian yang telah diberikan kepada kamu, insya Allah video ini bisa jadi solusi. Semoga aja ya. Atau kita terus belajar dan berdoa sama Allah, minta bantuan sama Allah. Allah pasti bantu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.